Pertama, surat dari Pak Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI ini, ya kami bisa melihat ada beberapa hal yang kurang tepat. Ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah daerah kita ya di Indonesia itu kurang memperhatikan yang namanya Biro Hukum. Padahal Biro Hukum itu sangat penting ya untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam rangka mengeluarkan satu kebijakan-kebijakan. Jangan sampai ada satu kebijakan ternyata dalam prakteknya itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Itu yang pertama. Tetapi surat ini saya menanggapi pertama bagus karena sudah ada kepedulian bagi pemerintah daerah DKI terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah susun. Ya, ini ada persoalan-persoalan rumah susun, ada kepedulian, minimal pedulilah. Masalah benar salah nanti dulu, peduli. Kenapa saya mengatakan ini adalah kepedulian dan saya lihat Pak PLT ini cukup agresif, bahkan meminta diizinkan membuat satu peraturan daerah sebelum adanya peraturan pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, pemerintah tidak terlalu serius ya untuk memikirkan persoalan-persoalan pengelolaan di dalam rumah susun ini. Faktanya dalam Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun diamanatkan 1 tahun selambat-lambatnya pemerintah wajib membuat peraturan pemerintahnya, PP-nya. Nah ini sudah 2017. Jadi akar masalah permasalahan ini ada karena aturan hukumnya yang belum ada, aturan teknis pelaksanaannya. Kalau undang-undang itu kan tidak mengatur terlalu detail. PP-nya ini sampai sekarang belum ada. Nah ini yang saya lihat di mana keseriusan daripada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah sehingga kita semua itu mengacu pada aturan yang ada. Yang ada sekarang adalah peraturannya baru, peraturan teknisnya masih yang lama sehingga belum tentu semuanya cocok. Nah inilah yang menimbulkan beberapa beda tafsir di dalam praktek pelaksanaan pengelolaan rumah susun. Nah kembali kepada surat ini. Kembali ke surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ini, pertama jenis suratnya ini sudah menurut saya kurang tepat. Karena di sini teguran. Harusnya kan penjelasan dan himbauan. Kenapa demikian? Teguran itu mesti ada tindakan lanjutannya yang berupa sanksi. Pertanyaan saya, mau sanksi apa? Karena ini kan perhimpunan ini kan kayak RT RW, kehidupan tata orang bermasyarakat. Nah, bukan hukum publik, tetapi dalam ranah hukum privat. Sehingga ya tergantung kesepakatan warga masyarakatnya dong, dia mau apa. Iya kan? Nah, teguran. Nah, ini dari sini. Kedua, substansinya surat ini itu ada 2 hal. Ya, dari panjang 3 lembar ini cuma 2. Pertama adalah masalah one name one vote, masalah hak suara dengan kuasa, ya memberikan kuasa harus kepada yang menghuni atau dalam satu KK dan sebagainya. Ini menurut saya, padahal dalam surat ini beliau mengacu kepada Kepmen 6 tahun 95 yang jelas-jelas keliru, artinya secara normatif keliru. Kelirunya apa? Dasarnya pakai ini, isinya lain. Di Kepmen 95 itu tidak mengatakan one name one vote. Dia tidak mengatakan one name one vote. Dia tidak mengatakan demikian. Yang dikatakan di dalam Kepmen ini merujuk kepada undang-undang yang lama 16 tahun 85 ya sama dengan yang sekarang. Itu ada 3 jenis hak suara. Hak suara kepemilikan, hak suara pengelolaan, dan hak suara penghunian. Di 2 ini, hak pengelolaan dan hak penghunian, yang dipakai adalah NPP, nilai perbandingan proporsional. Itu ada di sertifikat, nilainya itu. Nah, kalau itu hak, harus seimbang dengan apa? Kewajiban. Kewajibannya apa? Ya membayar iuran pengelolaan, service charge misalnya, ya kan? Nah, one name one vote itu ada dalam hal itu penghunian. Nah, di dalam Kepmen ini sangat jelas dan rinci, tidak perlu tafsir. Suara kepemilikan digunakan dalam hal apa? Ada, termasuk pemilihan pengurus memakai suara kepemilikan, yaitu NPP, bukan one name one vote.
Tolong deh suruh baca. Maksud saya, masa surat resmi pemerintah ini Kepmen itu nggak apa, kepala dinas ini main tanda tangan aja, nggak make sure Kepmennya mana. Kalau konsisten memakai Kepmen 95, itu tidak perlu ditafsirkan. 95 yang paling rinci dalam hal perhimpunan memutuskan tentang ini, misalnya tata tertib pengelolaan, maka pakai one name one vote. Dan itu logiknya ada semua. Pengelolaan itu kan masalah tata tertib, tidak boleh begini. Lah itu kan itu tidak ada efeknya kepada kewajiban service charge kan, sehingga dia pakai one name one vote. Karena apa? Kalau misalnya dilarang begitu kan kepada orang, jadi wajar dong kalau dia one name one vote, ya kan, karena dia mengatur tentang tata tertibnya. Tetapi masalah kepemilikan, masalah biaya, penentuan biaya, penentuan kepemilikan, penentuan tentang pengurus, jelas dalam Kepmen ini mengatakan NPP, suara kepemilikan NPP. Jadi maksud saya, tanpa kita berdebat, ini sudah salah dengan sangat nyata bahwa dia pakai dasar hukum ini. Baca nggak bunyinya ini? Coba dibaca, ada kok itu. Sangat rinci itu Kepmen ini. Karena apa? Waktu Kepmen ini disosialisasikan, saya ikut. Yang buat ini masih profesor-profesor lama. Ada Pak Almarhum Budi Harsono, ada Prof. Ari Huta Galung. Ini melalui kajian akademis yang sangat baik. Jadi tidak asbun gitu loh. Ya. Jadi kalau pakai Kepmen 95 itu jelas. Jadi saya kira ini fatal total ini. Kenapa? Merujuk Kepmen 95 isinya tidak begitu, Pak.